waktu uang itu pada dasarnya mengatakan bahwa nilai uang itu tidak sama antara nilai sekarang dengan nilai di masa depan. Jadi uang yang diterima sekarang nilainya itu lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Ya. Jadi kalau kita mau menerima uang, ya misalnya ada teman mau membayar eh, bayar pinjaman, ya kita memberi pinjaman kepada teman, kita akan lebih senang kalau teman kita itu mengembalikan lebih cepat ya, daripada dikembalikannya tahun depan ya, atau dua tahun yang akan datang. Itu juga kalau kita dalam usaha ya, dalam bisnis, kalau kita mau menerima pembayaran dari customer, kita akan lebih senang kalau pembayarannya itu cepat diterima. Tapi di sisi lain kalau kita mau mengeluarkan uang, kita akan lebih senang kalau pengeluaran itu bisa ditunda. Kenapa alasannya seperti itu? Ada beberapa alasan. Nah, ini alasannya ya. Alasan yang pertama, kalau uang itu bisa segera diterima, maka itu bisa segera diinvestasikan. Itu alasan ke-investment. Kemudian alasan inflasi. Jadi uang yang diterima sekarang itu nilainya akan lebih tinggi daripada uang yang akan diterima tahun depan atau 10 tahun yang akan datang. Itu alasan inflasi. Jadi uang 1 juta yang kita terima hari ini mungkin kita bisa belikan banyak barang ya, tapi uang 1 juta tahun depan ya belum tentu bisa mendapatkan barang yang sama jumlahnya dengan barang yang kita bisa beli sekarang. Kemudian alasan konsumsi ya, jadi uang yang kita terima sekarang itu akan bisa langsung segera dikonsumsi. Jadi apabila kita misalnya kita untuk hidup sehari-hari misalnya mengandalkan gaji ya, tanggal 1 uang udah habis ya. Jadi kita benar-benar berharap sekali pada gaji ya, supaya bisa makan. Kemudian alasan risiko ya, itu ketidakpastian itu sangat banyak ya di masa depan ya. Misalnya kalau kita berbisnis ya, kita menunggu pembayaran dari customer ya. Kalau pembayarannya itu dalam jangka waktu 1 bulan, itu banyak hal yang bisa terjadi dalam 1 bulan. Bisa customernya bisa meninggal ya, bisa customernya menghilang ya, atau bisa juga nilai uang tiba-tiba berubah ya, atau bisa terjadi krisis ekonomi ya. Jadi itu alasan risiko. Jadi nilai waktu uang ini penting ya untuk memahami sebagian besar topik dalam keuangan ya. Jadi konsep valuasi ya, kita sudah sempat bahas di pertemuan awal itu. Konsep valuasi itu adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas yang sudah diterima di masa depan. Nah, jadi sebelum memahami, kita bahas tentang nilai waktu uang ya, kita gambarkan dulu garis waktu. Jadi garis waktu ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah waktu 0, ini adalah hari ini, terus hari sekarang ya, present ya. 1 ini adalah waktu 1 periode setelah hari ini ya. Jadi ini saya ditekankan di sini periode ya. Jadi periode itu bisa hari, bisa bulan, bisa tahun ya. Jadi ini adalah 1 periode. Jadi jarak antar angka di sini adalah 1 periode ya. Kalau periodenya tahun, berarti ini ada tahun ke-1, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Kemudian 5% ini adalah bunga ya. Jadi faktor bunga. Nah, future value itu adalah nilai yang akan datang. Kita lupa jelaskan. Jadi yang faktor bunga ini adalah kuantifikasi dari alasan-alasan tadi ini, alasan-alasan ini ya. Jadi alasan risiko, alasan inflasi, alasan konsumsi, alasan reinvestment itu kalau kita nilai, kita angkakan, kita kuantifikasi, itu menjadi faktor bunga ini ya. Misalnya 5%, berarti bunga mendapatkan 5% per periode. Jadi ini bunga
imbalan karena kita bersedia berkomitmen atas dana kita. Kalau kita meminjam uang di bank, kita juga dikenakan bunga. Itu adalah harga yang kita bayar karena bank berani mengambil risiko dan memberikan kita pinjaman. Jadi faktor-faktor tadi dikuantifikasi itu menjadi bunga. Jadi bagaimana perhitungannya? Jadi kita akan membahas future value dan present value. Future value ini adalah nilai masa depan. Bentar ya, ada suara. Ada yang mikrofonnya hidup ya? Jadi future value itu adalah nilai yang akan datang di masa depan, future. Nah, untuk menghitung bunga kita akan gunakan bunga majemuk atau compounding. Ini bunga berbunga. Ya. Nah, ini mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah matematika bisnis. Jadi rumusnya seperti ini ya. Future value untuk periode ke N itu adalah present value dikalikan dengan 1 plus I, ini adalah interest, pangkat N. N ini adalah periodenya. Nah, 1 plus I pangkat N ini biasa disingkat future value interest factor untuk tingkat bunga I periode N. Nah, biasanya future value interest factor ini ada di tabel tabel future value ya, tabel future value, tabel present value, tabel keuangan itu biasanya ada di lampiran buku-buku manajemen keuangan ya. Tapi sekarang kita biasanya jarang menggunakan tabel karena kita biasa menggunakan kalkulator keuangan ataupun komputer. Kalau nggak ada tabel itu juga kita masih bisa menghitung secara manual. Tapi kalau zaman dulu memang kita lebih sering menggunakan tabel untuk mempercepat perhitungan. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung secara manual 1 ditambah I pangkat N. Kita tinggal lihat angkanya di tabel. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, nilai sekarang misalnya 1 juta. Ya. Kemudian setiap periode mendapatkan bunga sebesar 10% atau 0,1 ya, 10%. Menjadi berapa nilai uang tersebut di periode ketiga? Ya, di future value atau yang ditanyakannya adalah future value di akhir periode ketiga. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita gambarkan garis waktunya, dari 1 juta ini akan mendapatkan bunga sebesar 10%, 3 kali ya, 3 kali pembayaran bunga di sini dan di sini. Ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang tadi ya, rumus yang ini. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi nilai sekarang ini adalah 1 juta, ini present value, ditambah 1 plus bunganya ya di 0,1 ya, atau 10%. Ya. Jadi kalau bunganya di sini dalam persen, ini kita ubah dulu menjadi desimal seperti ini. Nah, kebetulan di sini sudah dalam bentuk desimal ya, jadi bisa langsung. Ya. Jadi kalau kita jadikan desimal itu supaya bisa kita tambahkan ya dengan 1 ya, pangkat N ya, sesuai dengan rumusnya tadi. Nah, kita ini jadi 1 plus 0,1 ini 1,1 pangkat 3 ini menjadi 1,331. Dikalikan 1 juta menjadi 1.331 ya. Jadi seperti itu ya soal future value, perhitungan future value ya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Tapi yang harus diperhatikan ini bahwa di sini kita harus sesuai dengan garis waktunya di sini. Yang berapa kali pembayaran bunga? Di sini 1, 2, 3. Di sini 3 dan berapa bunga per
setiap periode pembayaran bunga. Ini poin 1. Ini soal lainnya. Nah, ini cara menjawab dengan tabel ya. Masih soal yang tadi, jawab dengan tabel. Cari di tabel. Nah, tabelnya kita lihat dulu bukunya. Ada nggak buku ya di komputer ini? Memang di buku-buku zaman sekarang jarang ditemukan ya, karena kita sudah menggunakan komputer. Ya, jadi kalau di buku-buku yang berbahasa Indonesia mungkin masih ada ya. Jadi kita cari di judul yang tabelnya itu adalah future value interest factor untuk ₹1 atau $1 ya. Jadi kita lihat bunganya 10% dan periodenya 3. Dia akan di tabel itu akan dapat angka 1,331. Itu bisa langsung dikalikan dengan ini present value-nya, nilai sekarang. Jadi sama saja hasilnya menggunakan tabel atau dengan menggunakan perhitungan manual. Nah, ini soal lainnya ya. Contoh soal lainnya, jumlah uang sekarang 3 juta, hitung nilai uang di akhir tahun keempat. Nah, ini periodenya dalam tahun. Jika bunga ini adalah 12% per tahun. Nah, jadi jawabannya seperti ini. 3 juta dikali 1 plus 12%. Nah, ini kalau 12% ini didesimalkan 0,12 ya. 0,12 tambah 1 jadi 1,12 dipangkatkan 4 baru kalikan dengan 3 juta. Untuk menghitung dengan kalkulator seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan Excel ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Saya buka dulu Excel. Kita bisa menggunakan Excel, misalnya tadi kita mengetahui nilai sekarangnya itu, nilai sekarang present value-nya berapa ini, 3 juta, 33. Kemudian bunganya kita tadi mengetahui 12%. Kemudian waktunya kita tadi mengetahui itu adalah 4 tahun. Dan jadi berapa uang tersebut di tahun keempat? Ini kita bisa gunakan formula seperti biasa nih. Kita bisa gunakan formula future value FP. Nah, ini kalau kita klik di sini muncul ini rate, amper, PMT, PP, AF. Apa itu rate, amper, PMT dan lain-lain itu? Ya, kita bisa cari tahu di sini. Rate itu adalah the interest rate per period. Ya, for example, use 6% per 4 for quarterly payment at 6% APR. Jadi ini adalah rate per period. Ya. Kebetulan di sini rate-nya ini 12%, ini sudah per periode ya. Jadi kita tidak perlu lagi jadikan per period. Ini sudah sama periodenya tahun-tahun. Kemudian amper itu apa? The total number of payment period in the investment. Ini dia total numbernya, paymentnya. Jadi 4 kali pembayaran bunganya. Ya. Kemudian PMT itu di sini adalah payment each period. Nah, di sini karena ini tidak
pembayarannya hanya sekali saja di awal, ya, arus kasnya hanya terjadi sekali saja, ini tidak perlu kita isi, kosongkan. Langsung ke sini, PP is the present value or the lump sum amount that a series of future payment is worth. Ya. Nah, jadi kita bisa isi di sini. Nah, 3 bisa. Nah, type ini kalau paymentnya di akhir period isi 1, payment di end period isi 0 atau committed, ya. Jadi karena ini pembayarannya di akhir period bisa kita kosongkan. Nah, ini kan sama hasilnya dengan perhitungan yang tadi. Saya share ganti tipe share-nya. Pakai share semua window aja, entire screen. Nah, ini ya. Nah, kan sama perhitungannya hasilnya dengan yang tadi. Nah, ini ya sama ya. Nah, kok ini tanda positif yang di Excel negatif, yaitu hanya perbedaan arah arus kasnya aja. Kalau mau di sini supaya jadi positif, di sininya kita kasih negatif. Nah, di sini kita kasih negatif, di sini jadi positif. Jadi itu hanya perbedaan arah aliran kas saja, ya. Misalnya kalau kita sebagai penabung, ya, atau sebagai investor, ya, kita menanamkan uang, menyimpan uang. Pada waktu di awal tahun pertama ini, tahun ke-0 ini, di tahun ke-0 ini uang keluar. Ini uang keluar, maka tandanya negatif di sini. Nah, di sini positif. Ini di tahun keempat uangnya sudah kembali masuk, ini positif. Atau kalau kita sebagai banknya, sebagai lembaga keuangannya, ya, jadi pada tahun ke-0 nasabah menyimpan uang, itu dianggap sebagai uang masuk. Di sini tandanya positif. Di tahun keempat banknya harus mengembalikan uang nasabahnya termasuk bunganya, itu uang keluar, tandanya negatif. Jadi tanda negatif positif ini hanya menunjukkan perbedaan arah aliran kas. Nah, selain menggunakan Excel, kita juga bisa menggunakan aplikasi kalkulator keuangan atau finansial kalkulator. Nah, aplikasi kalkulator keuangan itu ada di Android ada, di iPhone juga ada. Nah, ini contohnya ya, saya tunjukkan. Nah, ini adalah emulator untuk Android ya. Ini aplikasi yang saya gunakan, Financial Calculator. Ini ada di Play Store ya. Untuk yang pakai Android dan pakai iPhone bisa pakai aplikasi ini. Ya, cara menggunakannya gampang. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita pilih ini, TVM Calculator. Ya, TVM ini singkatan dari Time Value of Money Calculator. Kita buka di sini. Ya, kita tinggal isi di sini data yang sudah kita ketahui. Ya, apa tadi yang sudah diketahui? Nilai uangnya sekarang itu 3 juta, 23. Nah, paymentnya tidak ada. Future value ini nilai yang kita cari. Kemudian annual rate-nya 12%. Kemudian periodnya itu adalah 4. Nah, yang ditanyakan adalah FP-nya, future value. Sama seperti tadi, ini kalau di sini positif, di sini negatif. Ya. Kalau mau ingin di sininya biar positif, di sini yang negatif. Ya, jadi seperti itu ya, bisa juga kita menggunakan Excel ataupun menggunakan kalkulator keuangan. Kita kembali dulu ke PowerPoint. Nah, ini nilai grafik yang menunjukkan nilai hubungan antara bunga dengan nilai masa depan dan periode. Jadi nilai masa depan itu tergantung pada bunga dan periodenya. Semakin lama periodenya, maka nilai dolarnya, atau kalau di Indonesia nilai rupiahnya itu akan semakin besar angkanya.
juga kalau persentase bunga interest ini semakin tinggi, maka jumlah rupiahnya itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian kalau tadi kita bahas nilai masa depan, kita lanjutkan dengan nilai sekarang, ya, present value. Nah, jadi present value itu adalah nilai sekarang, yang menghitung nilai sekarang, jadi kebalikan dari pemajemukan. Nah, rumus dasarnya sama seperti yang tadi ini, cuma yang dicari adalah ininya, present value. Ya, jadi present value sama dengan future value dibagi, ya, ini dipindahkan ke sini, jadi bagi, ya, dibagi 1 plus I pangkat N. Atau present value sama dengan future value dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, di mana 1 per 1 plus I pangkat N ini kita sebut dengan present value interest factor untuk tingkat bunga I periode N. Nah, ini biasanya juga ada di tabel-tabel keuangan. Nah, jadi kita rumus ringkasnya seperti ini, ya. Kalau kita mau tulis secara ringkas, present value sama dengan future value dikali present value interest factor untuk tingkat bunga I periode N. Ya, jadi present value interest factor ini bisa dilihat di tabel present value dari 1. Kalau kita mau hitung manual itu bisa juga. Nah, ini contoh soal. Anda akan menerima 1 juta pada akhir tahun ketiga. Hitung nilai sekarang bila bunga 10%. Nah, jadi nilai hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi nilai sekarang future value dibagi 1 plus I pangkat N. Ini tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi dapat nilai sekarangnya adalah Rp751.315. Ya, jadi dengan bunga 10% dan periode 3 dengan bunga 10%, ini Rp751.315 ini sama nilainya dengan 1 juta di akhir tahun ketiga. Nah, ini kita bisa juga menjawab dengan menggunakan Excel. 1 juta 30. Jadi misalnya kita sudah mengetahui future value-nya. Future value di akhir tahun ketiga itu adalah berapa tadi? 1 juta. Ya, 123. Kemudian bunganya tadi berapa? 10%. Kemudian N-nya 3, ya. Jadi yang kita cari di sini adalah nilai sekarang. Ya, berarti kita gunakan formula nilai sekarang. Present value. Ini sama, ya, rate N per PMT. Kita pakai ini aja supaya lebih mudah. Jadi rate-nya 10%. N per-nya 3, PMT-nya ini tidak perlu kita isi, ya, karena tidak ada payment atau pembayaran di setiap periode. FP-nya ini adalah future value-nya yang diketahui. Nah, ya. Jadi sama, ya, hasilnya dengan perhitungan manual tadi 75131,4,8. Nah, ini yang tadi dibulatkan, ya. Ini dibulatkan. Jadi kita bisa juga menggunakan kalkulator keuangan. Nah, ini kita reset dulu. Nah, jadi yang diketahui tadi dari soal tadi adalah nilai masa depannya, future value 1 juta. Kemudian rate-nya 10. Periodenya berapa? 3. Ini komponennya sudah benar, ya, Muali. Yang ditanyakan adalah present value-nya. Nah, sama, ya, hasilnya dengan perhitungan di Excel. Jadi
Jadi saya rasa tidak terlalu sulit ya. Dengan tabel kita bisa cari di tabel ya, seperti ini. Nah, ini soal selanjutnya. Ya, Anda akan menerima 3 juta. Berarti 3 juta itu adalah nilai masa depan ya, karena akan diterima. Pada akhir tahun keempat itu nilai sekarang bila bunganya 12%. Ya. Masukkan ke rumusnya seperti ini. Nah, ini grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai sekarang dari $1 ya. Hubungannya dengan periode dan bunga. Jadi semakin lama periodenya ya, angka di dolar itu semakin rendah. Begitu juga semakin tinggi bunganya, angka di dolarnya itu akan semakin rendah, semakin kanan sedikit. Nah, tadi kita baru membahas present value dan future value yang biasa, ya, dimana aliran kasnya hanya terjadi di awal periode dan di akhir periode. Nah, kadang-kadang aliran kas itu terjadi di setiap periode. Ya, kalau periodenya tahun, di tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga itu ada aliran kas. Nah, anuitas atau annuity ini adalah suatu penerimaan atau pembayaran sejumlah uang yang tetap untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi ini adalah pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang tetap. Ya, ini jumlahnya tetap. Nah, jika penerimaan pembayaran terjadi pada akhir periode itu disebut anuitas biasa, ya, ordinary annuity, atau biasa disebut annuity saja. Sebaliknya, jika penerimaan pembayaran terjadi di awal setiap periode, maka disebut anuitas di muka atau due annuity. Selain perbedaan waktu penerimaan dan pembayaran, kedua jenis annuities tersebut juga dibedakan dengan sedikit modifikasi. Nah, jadi kalau kita gambarkan garis waktunya ya, seperti ini. Jadi di setiap periode ini terjadi penerimaan atau pembayaran, ya tergantung dari sudut mana kita melihat ya. Kalau kita yang mengeluarkan uang berarti kita membayar, kalau yang menerima uang itu berarti menerima ya. Jadi aliran uang ini yang di setiap periodenya itu kita namakan payment ya, atau PMT ya, ini dengan jumlah yang sama di setiap periode ya, X ini sama ya, setiap periode. Jadi nilai masa depan dari anuitas itu adalah jumlah ya, kalau jumlah itu kan di matematika itu sigma ya. Jumlah dari seluruh pembayaran ini yang di future value kan ya, di future value kan. Oke. Kita ingat tadi rumus future value ya. Jadi aliran kasnya dikalikan 1 plus I pangkat berapa kali ya, ini pembayaran bunganya ya. Jadi kalau yang di sini ya, berarti dia dibungakan 1, 2, 3 kan gitu. Kalau di sini dibungakan 1, 2. Ini dibungakan 1 kali. Yang di sini tidak dibungakan ya. Jadi jumlah dari future value yang di sini ditambah future value yang di sini, future value yang dari aliran kas yang di sini, future value aliran kas di sini, itulah yang disebut dengan future value annuity ya. Dijumlahkan semuanya sigma ya. Atau kita bisa tulis rumusnya secara ringkas seperti ini ya. PMT dikalikan future value interest factor of annuity untuk tingkat bunga I periode N. Nah, di mana nilai dari future value interest factor annuity ini juga ada di tabel-tabel manajemen keuangan. Nah, kalau tidak ada tabel keuangan, ini bisa kita hitung secara manual ya, future value interest factor annuity-nya. Jadi menggunakan rumus seperti ini. 1
ditambah I pangkat N kurang 1 per I. Tapi ya sekali lagi ya kita jarang sekarang menghitung manual karena sudah ada komputer dan aplikasi kalkulator keuangan. Jadi nilai future value interfaktor annuity ini bisa dicari dengan bantuan tabel. Contoh, selama 3 tahun berturut-turut, tiap akhir tahunnya sebuah perusahaan membayar 1 juta. Jadi ini soal ini dari sisi perusahaannya membayar ya. Membayar sebesar 1 juta. Berarti selama 3 tahun berturut-turut, perusahaan ini membayar 1 juta. Berapa nilai future value rangkaian pembayaran ini jika I bunganya 20%? Jadi kita bisa cari kalau kita menjawab dengan menggunakan tabel ya, seperti ini PMT. Nah, ini kita cari di tabel ini berapa nilainya future value interfaktor annuity untuk bunga 20% selama 3 kali pembayaran, 3 periode. Ini kita cari di tabel, dapat hanya di tabel 3,64. 3,64 kali 1 juta menjadi 3.640.000. Kalau kita menghitung secara manual, future value interfaktor ini kita hitung secara manual juga bisa kita gunakan rumus ini. 1 plus 0,2 ini bunganya, pangkat 3 kurang 1 per 0,2. 3,64. Tapi bisa juga kita hitung dengan Excel atau dengan kalkulator keuangan. Jadi kalau kita menggunakan Excel, kita juga tetap pakai formula FP. Ya, karena intinya adalah future value-nya. Nah, misalnya tadi diketahui, apa yang diketahui? Paymentnya 1 juta, bunganya 20%, periode yang 3. PNP-nya 1 juta. Terus bunganya tadi berapa? 20%. Kemudian periodenya 3 ya. Yang ditanyakan adalah future value.